selanjutnya, kami dari kelompok 2 mata kuliah Hortikultura akan menjelaskan mengenai apa itu pertanian organik, pertanian konvensional, produk hortikultur organik maupun produk konvensional, hingga kemajuan pemasaran dan minat konsumen terhadap produk hortikultur organik di Indonesia maupun di negara maju. Dan berikut merupakan outline-nya. Ini merupakan anggota kelompok 2, terdiri atas Deira Permata, Salsabila Utami, saya sendiri Sheila Melinia, Suci Salsabila, dan Syifa Azhara. Definisi pertanian organik dan pertanian konvensional. Pertanian organik adalah tata cara pengolahan pertanian tanpa menambahkan bahan kimia sintetik sehingga mengandalkan perputaran tanaman dan peran hewan dengan mempertimbangkan adaptasi terhadap lingkungan sekitar. Sedangkan pertanian konvensional adalah tata cara pengolahan pertanian menggunakan pupuk kimia dan pestisida buatan yang dapat berdampak bagi kualitas tanah seperti menurunkan pH tanah serta efisiensi P dan K. Selanjutnya, syarat pertanian organik, yaitu pertama, lingkungan bebas kontaminasi dari bahan sintetik, kedua, tanaman telah beradaptasi dan tidak berdampak negatif bagi lingkungan, ketiga, pola tanam dengan prinsip konservasi tanah dan air, keempat, pemupukan dengan bahan organik seperti kotoran ternak dan kompos, lima, pengolahan organisme pengganggu menggunakan pestisida hayati. Kemudian, syarat pertanian konvensional adalah pertama, pengolahan tanah tidak menggunakan bahan alami, dan kedua, pemupukan menggunakan pupuk kimia dan pestisida. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai keunggulan dan kelemahan pertanian organik. Pertama, keunggulan dari pertanian organik yaitu menurunkan polusi air dan tanah akibat tidak digunakannya pestisida dengan bahan-bahan kimia yang berbahaya, melainkan pestisida organik. Polusi udara juga berkurang karena penggunaan bahan bakar fosil untuk membuat bahan-bahan kimia yang berbahaya tersebut berkurang. Selain itu, polusi udara juga dapat berkurang karena berkaitan dengan poin kandungan karbon organik di tanah yang meningkat, sehingga efek gas rumah kaca menurun. Selain itu, pertanian organik juga menurunkan degradasi tanah karena dilakukannya usaha-usaha rotasi tanaman, cover crop, intercropping, dan penggunaan fertilizer organik, sehingga berhubungan juga dengan poin berikutnya yaitu struktur dan produktivitas tanah pun meningkat. Selanjutnya, pertanian organik juga memiliki kelemahan-kelemahan, yaitu biaya yang dibutuhkan untuk melakukan pertanian tinggi karena membutuhkan waktu dan tenaga kerja yang lebih banyak dibandingkan pertanian konvensional. Selain itu, umumnya, hasil pertanian organik lebih sedikit karena tidak digunakannya bahan-bahan kimia tertentu untuk meningkatkan produksi. Ilmu dan keahlian tambahan juga dibutuhkan untuk menerapkan aktivitas pertanian organik yang benar, sehingga mungkin perlu adanya pelatihan dan sosialisasi terlebih dahulu. Akibat biaya yang tinggi tersebut, produk pertanian organik pun menjadi lebih mahal. Kemudian, keunggulan dari produk hortikultur organik ini yang pertama yaitu lebih sehat, karena pada pertaniannya tidak menggunakan pestisida, di mana pestisida tersebut dapat memberikan pengaruh kepada kesehatan. Kemudian yang kedua, penggunaan pupuk organik dapat mengembalikan kesuburan tanah dan kelestarian lingkungan. Serta yang ketiga, tentunya penghasilan para petani dapat meningkat, karena harga jual produk organik lebih besar daripada harga produk konvensional. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang kemajuan pemasaran dan minat konsumen terhadap produk hortikultur organik di Indonesia. Diawali dengan latar belakang dari perkembangan pertanian hortikultur organik di Indonesia, yang pertama kali diperkenalkan oleh Yayasan Bina Sarana Bakti atau BSB, dengan mengembangkan usaha tani sayuran organik di Bogor, Jawa Barat pada tahun 1984. Setelah itu, pada tahun-tahun berikutnya, pemasaran produk hortikultur organik di Indonesia kian meningkat, seperti yang bisa dilihat pada gambar tabel berikut. Tetapi volume pemasaran produk organik di Indonesia masih belum tinggi jika dibandingkan dengan pemasaran produk organik di negara maju, seperti negara-negara yang ada di Eropa. Padahal, faktanya Indonesia memiliki potensi lahan pertanian yang sangat luas, yaitu sekitar 107 juta hektar pada tahun 2014. Dan potensi bahan baku untuk pupuk organik dalam jumlah yang sangat besar, yang antara lain bersumber dari
limbah pertanian, limbah industri, limbah peternakan, sampah kota, dan limbah rumah tangga. Meskipun demikian, sebenarnya prospek pemasaran produk organik di Indonesia selama 10 tahun ke depan itu sangat prospektif. Nah, jadi seperti yang kita ketahui, sayuran organik merupakan komoditas hortikultura yang sedang banyak diminati untuk dikembangkan pada pertanian organik saat ini. Keistimewaan dari sayuran organik adalah mengandung antioksidan sekitar 10 hingga 50% di atas sayuran non-organik. Kandungan nitrat dalam sayuran dan buah organik diketahui 25% lebih rendah dari non-organik. Hal tersebutlah yang membuat sayuran organik maupun buah organik banyak diminati dan layak dikonsumsi. Menurut Inawati pada tahun 2011, berkembangnya produsen dan komoditas organik ini karena pengaruh gaya hidup masyarakat sebagai konsumen yang mulai memperhatikan pentingnya kesehatan dan lingkungan hidup dengan menggunakan produk organik yang tidak menggunakan bahan-bahan kimia sintesis buatan. Selain itu juga karena mulai berkembangnya bisnis produk organik dan terus bertambahnya luas lahan yang digunakan untuk pertanian organik. Aliansi Organis Indonesia juga mencatat semakin meningkatnya jumlah produsen komoditas organik. Demikian juga ragam komoditas organik yang dibudidaya, merek dagang organik, dan pemasok ke pengecer seperti supermarket atau restoran besar membuat minat masyarakat terhadap produk hortikultur organik di Indonesia kian meningkat setiap tahunnya. Setelah membahas mengenai kemajuan pemasaran dan minat konsumen terhadap produk hortikultur organik di Indonesia, selanjutnya kita akan membandingkan bagaimana hortikultura di negara maju. Komoditas hortikultura yang merupakan bagian produk pertanian telah memperoleh banyak perhatian di perdagangan internasional. Di Eropa, jumlah pertanian untuk tanaman organik meningkat sebesar 77%, yaitu dari 4,5 juta hektar pada tahun 2000 hingga 9,3 juta pada tahun 2009. Hal tersebut juga mengakibatkan meningkatnya produksi hortikultur organik di bagian Eropa. Banyak masyarakat Eropa yang sadar akan pentingnya mengkonsumsi produk organik demi kesehatan dan lingkungan. Nah, salah satu pusatnya perkembangan pertanian organik di Eropa adalah di Jerman. Lahan pertanian organik di Jerman meningkat sebesar 75% dan Jerman juga menyumbang sekitar 5,6% lahan pertanian organik di seluruh dunia. Masyarakat Jerman diketahui sangat menyukai produk organik dan peduli akan kesehatan serta lingkungannya. Selain itu, pasar organik Jerman merupakan pasar terbesar di seluruh Eropa dan kedua terbesar di dunia setelah Amerika Serikat. Berikut merupakan referensi yang kami gunakan untuk pembuatan materi dari video ini. Sekian penjelasan video dari kami. Kami berharap video ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf jika terdapat kekurangan. Akhir kata, terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa.